Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Amalia Rahman, Prodi S1 Teknik Sipil, offering 20 AA, dengan nomor NIM 220523 Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari matkul Matematika Rekayasa 1, yaitu mengenai pergeseran grafik fungsi kuadrat. Persamaan utama yang diambil yaitu fx sama dengan x kuadrat min 7x plus 12. Dengan x-nya sendiri dimulai dari min 1, 0, 1 hingga ke 9. Maka fx yang dihasilkan adalah 20, 12, 6 hingga ke 30. Kemudian dari persamaan utama akan dilakukan pergeseran vertikal yaitu y sama dengan fx plus k. Dengan k-nya sendiri adalah 16. Maka x-nya adalah min 1, 0, 1 hingga ke 9. Maka y yang dihasilkan adalah 36, 28 hingga ke 46. Pergeseran vertikalnya sendiri akan mengarah ke atas. Kemudian fx min 16 untuk yang ke bawah dengan x-nya masih sama, maka akan menghasilkan y sama dengan 4, y sama dengan 4, min 4, min 10, min 14 hingga ke 14. Lalu akan dilakukan pergeseran horizontal y sama dengan fx plus h dengan h sendiri adalah 2. Di sini x yang diambil adalah mulai dari 1 hingga ke 11, maka y yang dihasilkan adalah 6, 2, 0 hingga ke 56. Pergeseran horizontalnya sendiri akan mengarah ke kiri. Kemudian untuk yang ke kanan dan yang terakhir yaitu x-nya dimulai dari min 3, min 2 hingga ke 7. Y yang dihasilkan adalah 42, 30 hingga ke 12. Dari data yang sudah diambil, maka dapat digambarkan grafiknya, yaitu pada gambar di sebelah kanan. Di sebelah sini ada persamaan utama warna oranye, pergeseran ke atas warna kuning, pergeseran ke bawah warna merah, pergeseran horizontal ke kiri warna biru muda, dan yang terakhir yaitu ke kanan warna ungu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tugas mengenai pembahasan soal UTS. Yang pertama yaitu tentang depresiasi atau penyusutan. Perusahaan penyedia alat berat Anda membeli truk trainer seharga $100, kemudian truk terdepresiasi dengan laju konstan $10 per tahun selama 10 tahun. A. Tuliskan persamaan fungsi yang memberikan nilai Y setelah X tahun. Dan B. Kapan harga truk akan sebesar $55. Dari data yang sudah dari data di atas, maka dapat dituliskan fungsinya yaitu fx sama dengan 100.000 min 10.000 dikali x. X sendiri merupakan tahunnya. Kemudian yang B yaitu Y sama dengan 55.000 karena hasil yang diinginkan ada 55.000. Maka dapat dimasukkan yaitu fungsinya 100.000 min 10.000 x sama dengan 55.000. Kemudian kita pindahkan luas, maka kita kurangi 100.000 min 55.000 sama dengan 10.000 x sama dengan 45.000. Kemudian x-nya sendiri akan menghasilkan 4,5 tahun. Kemudian yang kedua yaitu penyerapan obat. Obat diberikan melalui infus untuk meredamkan nyeri dengan fungsi Ft sama dengan 90 min 52 ln 1 plus T dengan T sendiri lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4. Menyatakan jumlah unit obat yang tersisa dalam tubuh setelah T jam. Soal yang pertama yaitu berapa jumlah unit awal yang diberikan, kemudian yang kedua berapa jumlah unit obat setelah 2 jam, yang ketiga adalah gambarkan grafik fungsi F.
Di sini ada persamaan pertama, yaitu Ft sama dengan 90 min 52 ln 1 plus T. Maka waktu awal, yaitu soal A, waktu awalnya maka T sama dengan 0. Kemudian Ft sama dengan F0 sama dengan 90 min 52 ln 1 plus 0. 1 plus 0 sendiri akan menghasilkan 1. Kemudian 52 ln 1 sama dengan 0. F0 sama dengan 90 unit. Lalu setelah 2 jam, maka T-nya adalah 2. Maka F2 sama dengan 90 min 52 ln 1 plus 2, yaitu 3. Maka 52 ln 3 akan menghasilkan 57 min 13. Maka F2 sendiri adalah 90 min 57 min 13 akan menghasilkan 32,87 unit. Dari dua data ini dapat digambarkan grafiknya seperti ini. Ketika waktunya 0 atau waktu awal, maka unitnya adalah 90. Dan ketika waktunya mencapai 2 jam, maka unitnya adalah 32,87. Di sini saya menambahkan waktunya ketika 1 jam, dan 3 jam, dan juga 4 jam. Tetapi tidak saya tambahkan ke dalam PPT karena yang diminta hanya ketika waktunya 0 dan juga ketika waktunya adalah 2 jam. Kemudian ada ekspansi termal pada peralatan laboratorium. Seperti yang Anda ketahui, sebagian besar logam memuai saat dipanaskan dan menyusut saat didinginkan. Pengaruh dimensi suatu peralatan di dalam pekerjaan laboratorium terkadang sangat kritis sehingga suhu tempat pembuatan alat harus berada pada suhu yang sama dengan laboratorium tempat alat yang digunakan. Sebuah batang aluminium yang lebarnya ada 10 cm pada 70 derajat Fahrenheit akan menjadi Y sama dengan 10 plus T min 70 dikali dengan 10 pangkat 4 cm pada suhu T. Misalkan, Anda menggunakan batang seperti ini untuk detektor gelombang gravitasi, di mana lebarnya harus berada dalam interval 0,0005 cm dan lebar idealnya adalah 10 cm. Maka, untuk memastikan bahwa toleransi ini tidak terlampaui, maka Anda harus mempertahankan suhu ruang seberapa dekat dengan waktu awal atau T0, yaitu pada saat 70 derajat Fahrenheit. Maka persamaannya kita tulis lagi. Y sama dengan 10 plus T min 70 kali 10 min 4 min pangkat min 4 dengan intervalnya yaitu 0,0005 dan lebar idealnya adalah 10 cm. Karena lebar idealnya adalah 10 cm dan intervalnya adalah 0,005, maka di sebelah kiri akan kita kurangi dengan di sebelah kiri 10 cm dikurangi 0,005 dan sebelah kanan akan ditambah dengan 0,005. Maka untuk Y-nya sendiri dapat langsung dimasukkan dengan rumus atau fungsi Y yang sudah kita ketahui. Kemudian untuk mengeluarkan 10 di awal ini, maka akan kita bagi di sini. Maka di sebelah kiri akan menjadi min 0,0005 dan sebelah kanan akan menjadi 0,005. Lalu kita keluarkan lagi yang 10 pangkat min 4, maka hasilnya yang sebelah kiri adalah min 5 dan sebelah kanan adalah 5. Kemudian kita keluarkan lagi min 70-nya, maka di sebelah kiri adalah 65 dan sebelah kanan adalah 75. Maka suhu ruangan yang seharusnya yaitu di antara 75 derajat Fahrenheit sampai 75 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu limit. Carilah di sini ada limit X mendekati tak hingga dengan akar 8x kuadrat min 3 dibagi akar 2x min 2 plus x dan juga limit X mendekati A, X kuadrat min A kuadrat dibagi X pangkat 4 min A pangkat 4. Ya, di sini ada perhitungan yang saya lakukan.
Di sini karena ini sama dan min 3 per ini akan menghasilkan 0, maka kita dapat mencoretnya saja. Maka di sini yang tersisa hanya 8, akar 8 min akar 2. Maka akar 8 per akar 2 akan menghasilkan akar 4, dan akar 4 sendiri akan menghasilkan 2. Untuk soal yang kedua, kita bisa langsung masukkan A-nya pada fungsi ini, maka A kuadrat per A kuadrat min A kuadrat per A4 min A4. Lalu A4 min A4-nya sendiri bisa kita uraikan menjadi A kuadrat min A kuadrat dikali A kuadrat plus A kuadrat. Lalu kita bisa mencoret A kuadrat min A kuadratnya yang atas dan yang bawah. Di sini akan menghasilkan 1. Maka hasilnya 1 per A kuadrat plus A kuadrat. A kuadrat plus A kuadrat sendiri bisa ditulis dengan 2A kuadrat. Maka hasilnya adalah 1 per 2A kuadrat. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.